Ya, Shalom Aleichem Bisem Hamasea. Materi kita pada saat ini yaitu The History of Allah. Materi ini saya ambil dari bukunya Pak Dr. Bambang Nursena yang khusus membahas The History of Allah. Kenapa sangat penting ini disampaikan? Karena sekarang khususnya untuk beberapa tahun yang lalu bahkan sampai sekarang sebagian umat Islam di Indonesia dan juga sebagian negara-negara bahagian di Malaysia itu dia merasa keberatan terhadap pemakaian nama Allah di lingkungan Kristen. Mereka mengklaim bahwa istilah Allah itu adalah trademark atau merupakan merek untuk umat Islam saja. Sehingga seorang cendekiawan Muslim, yaitu Profesor Dr. Nurholis Majid, dia menanggapi fenomena yang aneh itu. Menurut Cak Nur, bahwa selain keberatan itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, di mana dia menegaskan bahwa orang Yahudi dan Kristen juga menyembah Allah. Dan itu dia tunjukkan dalam Quran surat Al-Haji 22 ayat 40. Juga dengan bertentangan dengan fakta sejarah bahwa sejak zaman sebelum dan sesudah Islam, kata Allah digunakan bersama-sama dengan ketiga umat pengikut Musa, Yesus dan Muhammad tersebut. Bahkan seorang profesor dari Jerman, yaitu Profesor Dr. Olaf Suman, di mana seorang teolog Kristen, tetapi dia juga memperdalam tentang agama Islam, atau boleh dikatakan bahwa dia adalah seorang Islamolog, malah secara khusus menulis artikel khusus berjudul mengenai kata Allah demi untuk menanggapi fenomena yang disebutnya sebagai bidah baru. Sebaliknya di akhir-akhir ini ada juga dari kalangan minoritas umat Kristen di Indonesia muncul keberatan untuk pemakaian istilah Allah di dalam lingkungan mereka. Bahkan mereka telah melakukan protes pada Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI agar segera mengganti kata itu dengan istilah Ibrani, yaitu Elohim. Gejala ini ya sudah barang tentu ya sebagai pakar menganggap bahwa itu adalah hal yang lucu
Karena itu Lai mengabaikan saja tuntutan mereka. Nah, inilah pentingnya untuk menyampaikan, karena ini ada dasarnya. Beberapa waktu yang lalu, majalah Kristen populer yaitu Bahana, dia meminta Bapak Dr. Bambang Nursena, SHMA, untuk menanggapinya hal tersebut. Boleh jadi tuntutan sekelompok orang itu dirasakan mulai meresahkan. Sebagian umat Kristen dan bahkan bisa melahirkan masalah baru dalam hubungan Kristen Islam di Indonesia. Oleh karena itu, umat Kristen perlu diberi penjelasan lebih lanjut tentang fenomena baru itu. Apa sebenarnya yang menjadi keberatan mereka terhadap pemakaian kata Allah itu? Ya tentunya ada alasan. Untuk tidak meyakinkan pembacanya, dalam salah satu brosur mereka yang berjudul "Siapakah yang bernama Allah itu?", mereka mengutip sumber-sumber dari penulis Muslim. Sebut saja ya Muhammad Wahyuni, Facing Over Melintas Batas Agama. Ini salah satu contoh. Di dalam salah satu artikel buku ini disebutkan bahwa sebelum zaman Islam, nama Allah itu sudah dipakai sebagai nama dewa bangsa Arab yang mengairi bumi. Oleh karena itu nama Allah tidak layak dipakai untuk menyebut nama Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini. Ya, ini dasar mereka. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada nama yang turun dari surga. Terhadap keberatan seperti itu, pertama-tama harus ditekankan bahwa tidak ada nama ilahi yang turun dari surga. Karena itu, baik nama Yahweh di dalam bahasa Ibrani yang dipakai di lingkungan umat Yahudi, maupun nama Allah di lingkungan Islam dan gereja-gereja Kristen di Timur Tengah juga tidak dipandang sebagai bahasa dari surga. Dan ketika melacak asal-usul nama Yahweh yang terdapat di dalam kitab Taurat di lingkungan umat Israel pada waktu itu, Dr. C. Hubbard, dia dengan sangat tepat menulis bahwa nama ilahi itu atau maksudnya Yahweh tidaklah diturunkan dari surga. Dia sendirilah yang dikatakan turun. Bisa kita lihat di dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-8. Ia berkenan menyatakan dirinya kepada umat Israel itu. Berarti bahwa ia berkenan menyatakan diri di dalam bahasa yang cocok dengan telinga, hati dan mulut orang Israel. Namanya sendiri pun berasal dari mereka, terambil dari nama-nama yang pernah menjadi biasa
di dalam pergaulan mereka, di dalam daerah-daerah pengembaraan atau penumpangan mereka. Dalam brosurnya, kelompok yang merasa keberatan dengan pemakaian kata Allah ini juga berusaha membuktikan dengan mengatakan bahwa nama Allah disebut bersama dengan dewi-dewi kafir dari masa pra-Islam. Misalnya Hammah binti Sufyan, yaitu seorang perempuan dari Quraisy bersumpah demi Allah, demi Al-Latah, demi Al-Uzza. Mereka lupa bahwa nama Yahweh pun sangat mungkin justru mula-mula ialah dipakai oleh suku-suku Arab di semenanjung Sinai, yang kemudian dipakai oleh Nabi Musa berkat perkenalannya dengan seorang Syekh Arab yang bernama Yitro. Di dalam tradisi Islam, Nabi Syuaib yang akhirnya menjadi mertua dari Musa. Bersamaan dengan nama Allah di dalam bahasa Arab yang secara salah dia pernah disejajarkan dengan dewi-dewi kafir pra-Islam. Di dalam sejumlah inskripsi yang ditemukan akhir-akhir ini dalam penggalian, yaitu di sekitar Israel dan Palestina, nama ilahi Yahweh juga pernah disejajarkan secara salah dengan Dewi Asyera atau Asyerata. Ya, misalnya inskripsi dari Kuntilet, Asrut, yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Aku memberkati engkau demi Yahweh dari teman dan demi Asyera. Juga inskripsi dari Kirbet Elkom, yaitu berasal dari masa yang sama, yang ditemukan di sekitar Hebron oleh W.G. Defer pada tahun 1960-an. Yang berbunyi, diberkatilah Uriah oleh Yahweh dan Masariah oleh Asyera. Di dalam bahasa Ibrani terdapat dua macam nama-nama ilahi yang diterapkan bagi Tuhan. Yaitu yang pertama ialah nama Yahweh, dan yang kedua kelompok nama-nama yang diawali dengan El. Kedua kelompok ini berasal dari zaman dan tempat yang berbeda-beda, yang sebelumnya juga diterapkan bagi dewa-dewa lokal di berbagai tempat. El sendiri misalnya seperti dikemukakan oleh Frank M. Cross di dalam Theological Dictionary of the Old Testament pada volumenya yang pertama. Dia sebelumnya berasal dari dewa tertinggi Kanaan.
indek Kanaanite pantheon, El was the proper name of the god par excellence, the head of the pantheon. Nama-nama yang diawali dengan El ini, misalnya El Elyon. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 14 ayat 19. El yang maha tinggi. Juga kita bisa lihat di El Shaddai, Kejadian 17 ayat 1. El yang maha kuasa. El Olam, Kejadian 21 ayat 33. El yang maha kekal. Nama-nama ilahi dengan awalan El inilah yang mula-mula dikenal oleh Abraham atau Ibrahim untuk di Arab, Ishak dan Yakub. Dan setelah kemudian pada zaman Musa, nama Yahweh mulai muncul. Di mana dalam proses kontekstualisasi, semua sifat-sifat El itu kemudian diterapkan untuk Yahweh. Apabila kita cermati lebih lanjut, sambil mengambil alih nama-nama ilahi itu. Umat Allah serempak melakukan proses demitologisasi. Maksudnya ialah bahwa membuang unsur mitologinya yang berasal dari dunia kafir, lalu menggantikannya dengan makna teologis yang sama sekali baru. Baik nama Allah di dalam bahasa Arab maupun Yahweh dalam bahasa Ibrani. Ternyata tidak dapat dilepaskan dari proses kontekstualisasi akibat dari proses saling silang budaya di Timur Tengah. Asal-usul Allah dan pemakaiannya di dalam lingkungan Kristen Arab pada zaman pra-Islam. Dari sudut etimologisnya, dibuktikan bahwa istilah-istilah seperti El, Elohim, Eloah, yaitu dalam bahasa Ibrani, Ela, Elaha di dalam Aram, dan Ilah atau Allah di dalam bahasa Arab, dia berasal dari akar kata semetik yang sama, yang harus dicatat pula. Bahwa akar dari semua nama-nama ilahi itu, El yang juga ditemui dalam inskripsi bahasa Ugarit. Kendati akar istilah itu sama, tetapi di dalam perkembangan pemakaiannya dalam berbagai cabang bahasa semetik agak berbeda. Khusus mengenai kata Arab, Allah, agak berbeda dengan istilah Ibrani Elohim yang merupakan kata benda umum. Profesor Nurholis Majid menekankan bahwa istilah Allah berasal dari Al-Ilah, the God, ilah yang itu. Ungkapan Arab, la ilaha illallah ilah, tidak ada ilah kecuali Allah, yang dijumpai di dalam Al-Quran
maupun Injil yang berbahasa Arab. Ya, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 8 pada ayatnya yang keempat sampai 6. Adalah bentuk an-nafi wa al-isbat atau negasi dan konfirmasi. Bahwa tidak ada ilah selain satu-satunya ilah, Allah. Karena itu kata Allah sebagai bentuk singkat dari al-ilah sejajar dengan ha Elohim. Atau Elohim itu Eloah. Jadi kata Allah itu tidak bisa dijamakkan atau ditulis dengan huruf kecil. Seperti yang sering kita jumpai di dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Ya, mungkin ini adalah merupakan kesalahan di dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dan inilah yang rupanya dijadikan salah satu dasar penolakan kata Allah di dalam sebagian umat Kristen di Indonesia. Misalnya di pertama Tawarik pasal 16 ayat 26. Di dalam terjemahan lain Lembaga Alkitab Indonesia, sebab segala Allah, A ini Allah, A kecil, bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Padahal kata benda umum Elohim tidak bisa langsung diterjemahkan dengan Allah huruf kecil. Mengikuti terjemahan Inggris God. Melainkan ilah terjemahan Arab. Jami'uh alihat asisu ubih ahnam. Mengenai pemakaian istilah Allah di lingkungan Arab Kristen dibuktikan dari sejumlah inskripsi dari masa pra-Islam yang ditemukan di sekitar wilayah Syria, khususnya di wilayah Syria bagian timur. Ada 2 inskripsi penting. Yang pertama ialah inskripsi Sabat, yaitu pada tahun 512 Masehi. Diawali dengan rumusan Bism al-Ilah dengan nama al-Ilah yang kemudian disusul dengan nama-nama diri Kristen Syria. Dan kedua, inskripsi al-Jumah juga berasal dari abad ke-6 Masehi. Yang diawali dengan ucapan Allah, Ghafran, atau Allah yang mengampuni. Ya, selain itu, sebagaimana nama-nama ilahi dalam bahasa Ibrani dan Aram, sering diabadikan di dalam sejumlah nama diri tokoh-tokoh pada zamannya. Demikianlah pada tahun yang sama dengan diselenggarakannya Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi, wilayah Harits atau Aretas mempunyai seorang uskup yang bernama Abdelas, yang ternyata penyunanian dari kata Abdul Allah atau hamba Allah di dalam bahasa Arab. Ya, semua fakta yang dikemukakan di atas ialah semuanya tidak mendukung keberatan kecenderungan sekelompok orang yang sangat membabi buta untuk menentang kata Allah tanpa referensi ilmiah yang memadai.
ya sebagai closing statement ialah bahwa sebagai catatan dapat kita tarik kesimpulan bahwa seluruh umat Kristen di Timur Tengah tidak memiliki sebutan lain untuk menyebut nama ilahi selain kata Allah. Ya karena itu adanya kecenderungan untuk membuktikan bahwa Elohim yang disembah orang Yahudi atau dan Kristen tidak sama dengan Allah bertentangan dengan fakta bahwa banyak umat Yahudi sendiri yang tinggal di negeri-negeri Arab. Dari dahulu hingga sekarang tanpa keberatan apapun menerjemahkan kata Elohim itu menjadi Allah. Ya, mudah-mudahan dengan pemaparan materi ini kita sudah bisa mengerti bahwa kata Allah bukan milik agama tertentu. Tetapi sebelum agama Islam ada di dunia ini pada tahun 700-an Masehi, kata Allah sudah digunakan. Itu bisa kita lihat pada inskripsi yang ditemukan di Syria bagian timur pada tahun 512 Masehi. Sudah didapatkan. Semoga dengan materi ini kita tidak perlu lagi bimbang, apalagi mendengarkan saudara kita dari sebelah yang mengklaim sepihak, bahkan dijadikan sebagai trademark atau merek bagi mereka, bahwa itu adalah hak milik mereka. Itu tidak benar sama sekali, karena bahasa itu netral. Barangkali ini saja perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan materi ini iman kita semakin dikuatkan, semakin kokoh di dalam iman percaya kita. Dan mungkin ke depan saya akan sampaikan juga kata Isa Al-Masih yang hampir sepadam dengan ini, yang banyak ya mungkin dari kalangan Kristen sudah tidak mau memakai kata Isa Al-Masih itu. Dan saya akhiri, Shalom Elohim, Bisem Hamasya, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.